Baiklah, kami akan membahas mengenai review jurnal tentang efek perlindungan jamur mycorrhiza arbuscular pada tanaman gandum yang terpapar salinitas. Rumusan masalahnya, yang pertama ialah salinitas adalah masalah yang tersebar luas yang sangat membatasi produksi tanaman. Selama permulaan dan perkembangan cekaman salinitas di dalam tanaman, yang meliputi proses-proses utama seperti sintesis protein, metabolisme energi dan lipid, serta fotosintesis terganggu, yang pada akhirnya berakibat pada penurunan produktivitas tanaman. Akibat garam dapat menurunkan konsentrasi klorofil dan nitrat, yang dimana akan menghambat aktivitas karbonat anhidrase dan nitrat reduktase, yang menurunkan laju fotosintesis bersih dan konduktasi stomata, merusak pusat reaksi fotosistem 2, mengganggu transport elektron pada aparatus fotorespirasi, menginduksi defisiensi ion, mempengaruhi indeks stabilitas membran, serta menurunkan kadar air relatif. Jadi rumusan masalah di sini ialah bahwasanya salinitas ini sangat tidak efektif untuk tanaman. Akan tetapi kami memberikan sebuah pandangan mengenai review jurnal ini, yaitu dengan memberikan solusinya dengan penggunaan mycorrhiza arbuscula yang bisa mengatasi masalah salinitas tanah yang akan mengakibatkan tanaman tumbuh lebih baik. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini yang pertama yaitu untuk memperoleh atau mendapatkan hasil kualitas biji-bijian di lahan salin dengan menggunakan pendekatan pertanian berkelanjutan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menguji hipotesis inokulasi mycorrhiza dan memberikan keuntungan untuk mengatasi masalah salinitas dengan meningkatkan kualitas atau hasil biji-bijian melalui efek positifnya terhadap metabolisme karbon dan nitrogen. Selanjutnya, landasan teori. Mycorrhiza arbuscular merupakan kelompok fungsional utama biota tanah yang dapat sangat berkontribusi pada produktivitas tanaman dan keberlanjutan sistem lingkungan. Mereka tidak hanya meningkatkan pertumbuhan tanaman melalui peningkatan penyerapan nutrisi, tetapi juga memiliki efek non-nutrisi dalam menstabilkan agregat tanah, dalam mencegah erosi, dan lain-lain. Gandum adalah tanaman sereal utama yang menyediakan protein dan karbohidrat bagi banyak orang, sehingga kebutuhan akan gandum setiap tahunnya pasti akan meningkat dan kualitas yang dibutuhkan pasti sangat penting. Salah satu contoh untuk penghasil gandum yaitu negara Rusia sebagai 11% penghasil gandum global. Para peneliti juga sudah memfokuskan diri pada pengaruh salinitas terhadap hasil panen gandum, walaupun sedikit yang diketahui mengenai hubungan antara salinitas dengan kadar protein atau kadar karbohidrat di dalam gandum itu sendiri. Dan saya Nadia Yolanda Putri akan melanjutkan dan menjelaskan tentang landasan teorinya. Simbiosis mycorrhiza bekerja melalui serangkaian mekanisme kompleks yang saling mendukung. Jamur mycorrhiza membentuk struktur hifa yang menjalar jauh ke dalam tanah, memperluas area penyerapan air dan nutrisi bagi tanaman inang. Di tanah salin, di mana kadar garam tinggi dapat menghambat penyerapan air dan merusak sel akar. Kehadiran AMF membantu tanaman mengatasi hambatan ini melalui beberapa cara. Pertama, mycorrhiza meningkatkan efisiensi penyerapan unsur hara, terutama fosfor, nitrogen, dan kalium, yang sering terhambat di tanah salin. Hifa jamur mampu menembus zona tanah yang tidak terjangkau akar tanaman sehingga pasokan nutrisi tetap terjaga. Kedua, mycorrhiza membantu menyeimbangkan rasio ion dengan mengurangi penyerapan natrium yang bersifat toksik dan meningkatkan penyerapan kalium yang penting untuk regulasi osmotik sel. Selain itu, mycorrhiza memicu respon biokimia dalam tanaman untuk mengatasi stres oksidatif yang disebabkan oleh salinitas. Tanaman yang terinfeksi AMF menunjukkan peningkatan aktivitas enzim antioksidan seperti superoksida dimustase atau SOD dan katalase atau CAT yang berperan dalam menetralisir radikal bebas seperti hidrogen peroksida. Dengan demikian, kerusakan seluler akibat stres oksidatif dapat diminimalkan. Dan adapun hasil penelitian
dari jurnal ini, yaitu penelitian pada tanaman yang tumbuh di tanah salin, menunjukkan bahwa inokulasi AMF memberikan dampak signifikan terhadap produktivitas dan kesehatan tanaman. Sebagai contoh, pada varietas CD1, aplikasi AMF meningkatkan hasil panen hingga 96% pada tingkat salinitas 9,4 ds/m. Sementara itu, varietas Giza 168 mengalami peningkatan hasil sebesar 73% dalam kondisi yang sama. Analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa tanaman dengan mikorrhiza memiliki kandungan klorofil 50% lebih tinggi dibandingkan tanaman tanpa perlakuan. Hal ini menunjukkan bahwa fotosintesis berlangsung lebih efisien meskipun dalam kondisi stres garam. Selain itu, akumulasi senyawa osmoprotektan seperti prolin dan glisin betain meningkat hingga 85%, yang membantu tanaman mempertahankan tekanan osmotik sel dan mencegah dehidrasi. Saya, Sarah Halina, akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini. Nah, untuk kelebihannya, yang pertama itu topiknya relevan dan aktual. Yang kedua, desain eksperimennya yang kuat. Yang ketiga, pengukuran parameternya yang luas. Yang keempat, kontribusi ilmiahnya baru. Yang kelima, analisis datanya mendalam. Nah, untuk kelemahan jurnal ini, yang pertama itu keterbatasan skala percobaan, yang kedua variasi genetik AMF-nya terbatas, yang ketiga kurangnya data dalam jangka panjang, yang keempat tidak membahas dampak ekonominya, yang kelima kurangnya visualisasi data. Nah, dari pengamatan di atas dapat disimpulkan bahwa simbiosis mycorrhiza dapat berperan sebagai penyedia layanan ekosistem untuk menjamin produktivitas tanaman di lahan salin. Hal ini mengurangi efek buruk salinitas terhadap produktivitas tanaman. Dengan meningkatkan kadar airnya yang relatif dan indeks stabilitas membran, dapat meningkatkan efisiensi fotosintesis dan sintesis protein, dan meningkatkan perolehan nutrisi tanaman, serta mencegah stres oksidatif dengan mengurangi peredoksidasi lipid membrannya. Dengan demikian, mekanisme yang menguntungkan beroperasi yang menunjukkan bahwa promosi asosiasi simbiosis ini dapat membantu tanaman gandum untuk mengatasi kondisi garam. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.